Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi ketentuan pemajakan pasif income yang beranggotakan Alia Nadira, Erlina Dewi Krisnawati, Eva Pawaka, Rizky Fajar Mahendra, dan Cynthia Iza Saputri. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dividen, pengenaan PPh atas dividen bagi wajib pajak luar negeri Indonesia, dan pengenaan pajak atas dividen menurut P3B. Yang pertama, pengenaan dividen menurut PPh dulu. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPh, yang termasuk dengan dividen ini yaitu dalam bentuk nama atau dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha operasi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perpajakan. Nah, selanjutnya apa sih jenis objek pajak penghasilan untuk penerima dividen? Dibagi menjadi 3 yaitu objek pemotongan PPh pasal 23, objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final, dan yang terakhir objek pemotongan PPh pasal 26. Yang pertama dari PPh pasal 23, yaitu wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto. Nah, 15% ini dikenakan bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP, sedangkan yang tidak mempunyai wajib pajak akan dikenakan 30%. Yang kedua adalah pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atau final. Nah, ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen dikenakan potongan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sebesar 10% dari penghasilan bruto. Yang selanjutnya, PPh pasal 26 diperuntukkan bagi wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa dividen. Maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto. Baik, jika kita berfokus pada wajib pajak luar negeri, pada pasal 26 sebenarnya ada 3 tarif, yaitu tarif final 20% dari pendapatan bruto, tarif final 20% dari pendapatan neto, dan yang terakhir ada tarif final 20% dengan persyaratan. Yang pertama dari pendapatan bruto, pendapatan kotor dari penghasilan yang dihasilkan dari beberapa objek pajak. Nah, objek pajaknya itu apa aja sih? Ada keuntungan saham yang berupa dividen, bunga, biaya sewa, royalti, insentif yang berasal dari pembayaran atas jasa, hadiah dan penghargaan, dana pensiun, pembayaran berkala, dan maupun premi. Selanjutnya, tarif final 20% dari pendapatan neto. Laba bersih ini diperoleh dari beberapa sumber pendapatan yang dilakukan di Indonesia, yaitu ada laba bersih dari penjualan aset di Indonesia, laba bersih dari premi asuransi, laba bersih dari pengalihan saham perusahaan. Selanjutnya ada tarif final 20% dengan persyaratan dipotong dari penghasilan bersih setelah dikenai pajak dan berlaku juga untuk BUT. Namun, ada pengecualian juga jika pendapatan bersih dari BUT tersebut ditanamkan kembali di perusahaan Indonesia. Jika pengenaan dividen menurut P3B, nah dalam pasal 10 menurut OECD model dan UN model, alokasi hak pemajakan atas dividen diatur dalam pasal 10 ayat 1. Yang menurut pasal tersebut, hak pemajakan atas dividen tidak hanya diberikan kepada negara domisili. Nah, hal ini juga tercantum dari kata may be taxed yang digunakan dalam rumusan pasal 10 ayat 1 yang mengandung artinya bahwa masing-masing negara pihak dalam P3B memiliki hak kewajiban pemajakan atas dividen. Selanjutnya, bagaimana sih dalam pengertian dividen menurut P3B?
Nah, mengacu pada definisi dividen dalam pasal 10 ayat 3, diketahui bahwa istilah dividen pada dasarnya mengacu pada penghasilan dari kontribusi dari modal. Nah, misalkan aja dari kepemilikan saham pada suatu perusahaan, bukan dari kontribusi dari pinjaman. Dengan demikian, penghasilan dari utang piutang tidak termasuk dalam pengertian dividen. Interest, pengenaan pajak atas bunga diterima wajib pajak luar negeri sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pajak atas bunga sesuai ketentuan P3B. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran, yaitu gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya, kepada wajib pajak luar negeri, diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. Tarif umum untuk PPh Pasal 26 adalah 20%. Namun, jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda, maka tarif dapat berubah. Dalam pasal 11 OECD model, pembagian hak pemajakan bunga pada negara domisili, yaitu bunga yang berasal dari suatu negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Pembagian hak pemajakan bunga pada negara sumber, yaitu bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan tempat bunga itu berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Akan tetapi, apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah kotor bunga. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara pihak pada persetujuan dengan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dapat mengatur pelaksanaan pengenaan pajak atas bunga tersebut. Dalam pasal 11 UN model, pembagian hak pemajakan bunga pada negara domisili yaitu bunga yang berasal dari suatu negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Pembagian hak pemajakan bunga pada negara sumber, yaitu bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan tempat bunga itu berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Akan tetapi, apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi persentase yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara dua negara yang mengadakan perjanjian dari jumlah kotor bunga. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara pihak pada persetujuan dengan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dapat mengatur pelaksanaan pengenaan pajak atas bunga tersebut. Pajak atas royalti yang diterima WPLN di Indonesia dan pajak atas royalti yang diterima WPLN menurut P3B. Menurut pasal 12 ayat 2 OECD model mendefinisikan royalti dengan membedakan menjadi dua, yaitu setiap pembayaran yang diterima sebagai imbalan untuk memakai atau hak memakai hak cipta atas karya tulis, karya seni, atau karya ilmiah termasuk film, serta hak paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia, atau proses rahasia. Yang kedua, setiap pembayaran yang diterima sebagai imbalan atas informasi yang diperkenan dengan pengalaman di bidang industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan disebut sebagai know and how. Jenis penghasilan royalti merupakan salah satu jenis penghasilan dalam P3B yang interpretasinya sering disengketakan. Adanya sengketa mengenai interpretasi royalti ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana pengenaan pajak atas pembayaran royalti yang terjadi secara lintas batas. Pasal 12 OECD model dan UN model mengatur aspek pajak internasional atas royalti. Dalam OECD model, hak pemajakan atas royalti diberikan sepenuhnya kepada negara domisili. Negara sumber tidak diperbolehkan untuk mengenakan pemotongan pajak atas royalti. Perlu diperhatikan, walaupun OECD model memberikan hak pemajakan eksklusif kepada negara domisili untuk mengenakan pajak atas royalti, namun sebagian besar P3B di dunia tidak mengikuti pembagian hak pemajakan atas royalti sebagaimana diusulkan oleh OECD. Catherine Bobet and Jonas Avery Jones pada tahun 2006 menyebutkan bahwa dalam praktiknya sebagian besar P3B di dunia
memperbolehkan negara sumber untuk mengenakan pajak atas penghasilan royalti dengan pembatasan persentase tertentu. Berdasarkan pasal tersebut, royalti yang dibayarkan kepada penerima manfaat sebenarnya merupakan subjek pajak di dalam negeri suatu negara, memiliki hubungan efektif dengan BUT yang berada di negara sumber, maka ketentuan hak pemajakannya tidak mengacu pada pasal 12 ayat 1, melainkan pada pasal 7 OECD model. Berbeda dengan pasal 12 ayat 3 OECD model, dalam pasal 12 ayat 4 UN model terdapat dua ketentuan khusus yang dapat diberlakukan atas royalti yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri dari suatu negara yang memiliki BUT di negara sumber atau melakukan pekerjaan bebas melalui tempat tetap atau fixed base di negara sumber, yaitu ketentuan pasal 7 dan pasal 14. Selain itu, dalam hal pembayaran royalti antara sesama perusahaan afiliasi, pasal 12 ayat 4 OECD model dan pasal 12 ayat 6 UN model sama-sama telah mengatur perlakuannya, yaitu atas pembayaran royalti kepada perusahaan afiliasi harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Terkait penentuan negara yang menjadi negara sumber dari penghasilan royalti, hanya pasal 12 UN model yang mengatur secara khusus pasal 12 ayat 5, sedangkan dalam OECD model tidak terdapat ketentuan yang mengatur hal ini. Selanjutnya adalah capital gain dalam Undang-Undang PPh. Dalam Undang-Undang PPh, capital gain dianggap sebagai objek penghasilan. Lalu, atas keuntungan atau capital gain yang diperoleh oleh wajib pajak, wajib dilaporkan pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan, yang kemudian setelah ditemukan penghasilan kena pajak, akan dikenai tarif pajak penghasilan, yaitu pada pasal 17, yaitu tarif pajak progresif bagi wajib pajak orang pribadi, dan tarif sebesar 25% bagi wajib pajak badan. Sedangkan capital gain atau keuntungan dari penjualan saham di bursa efek dikenai tarif pajak penghasilan yang bersifat final, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Besar pajak penghasilan atas penjualan saham adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Kemudian, untuk keuntungan dari penjualan tanah atau bangunan dikenakan pajak bersifat final, sehingga perlakuan pajaknya tidak dianggap sebagai capital gain yang dikenakan tarif pajak penghasilan pada pasal 17, melainkan dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Selanjutnya adalah capital gain menurut P3B ataupun perpajakan internasional. Dalam perpajakan internasional, capital gain diatur dalam pasal 13 OECD model, di mana dalam pasal ini mengatur perpajakan capital gain atas yang pertama harta tak bergerak, yang kedua harta bergerak yang merupakan bagian dari harta tak bergerak, yang ketiga kapal dan pesawat terbang, yang keempat pengalihan saham perusahaan real estate atau perusahaan yang hartanya sebagian besar terdiri dari harta tak bergerak, dan yang terakhir pengalihan saham yang mencerminkan kepemilikan substansial dari subjek pajak dalam negeri dari negara lainnya atau negara domisili. Lalu dalam tabel ini merupakan ringkasan hak pemajakan capital gain menurut negara domisili, negara sumber, dan negara tempat efektif manajemen, di mana capital gain harta tak bergerak dan saham 50% dari harta tidak bergerak dipajaki di negara domisili dan negara sumber. Lalu selanjutnya untuk harta bergerak permanent establishment atau BUT dipajaki di negara domisili dan negara sumber. Lalu untuk kapal dan pesawat terbang tidak dipajaki di negara domisili dan negara sumber, namun dipajaki di negara tempat efektif manajemen. Dan yang terakhir harta lainnya bergerak ataupun tidak bergerak dipajaki di negara domisili namun tidak di negara sumber. Berikutnya adalah withholding tax di ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang telah berkomitmen untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN melalui visi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2025. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, secara gradual Indonesia akan memperluas hubungan kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN dan ASEAN Plus 3. Termasuk meningkatkan arus investasi keuangan.
Nah, peningkatan arus investasi keuangan lintas negara yang dimaksud memiliki potensi mendorong pendanaan perusahaan melalui pasar modal, sehingga Indonesia perlu memiliki preconditions investasi yang lebih kondusif dengan mengatasi hambatan transaksi yang ada. Adapun salah satu wacana untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menghapus hambatan perpajakan berupa withholding tax atas penghasilan dari dua instrumen investasi keuangan, ASEAN Collective Investment Scheme atau CIS dan ASEAN Plus 3 Multi-Currency Bond Issuance Framework atau AMBIF. Wacana pembebasan withholding tax ini berpeluang menimbulkan persepsi ketidakadilan dan ketidaknetralan terhadap sistem pajak yang berlaku. Hal ini dikarenakan wacana tersebut menimbulkan perbedaan perlakuan pajak atas jenis penghasilan yang sama. Selain itu, pembebasan withholding tax juga akan mendistorsi keputusan ekonomi investor yang disebabkan oleh pertimbangan perpajakan. Lebih lanjut, wacana ini juga akan menimbulkan kesempatan bagi investor untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan dibebaskannya withholding tax atas penghasilan dari instrumen CIS dan AMBIF, maka investor akan terinsentif untuk mengatur ulang kepemilikan instrumen investasi dengan menggunakan instrumen CIS dan AMBIF sehingga bebas dari pemungutan pajak. Berdasarkan perspektif ekonomi dan stabilitas fiskal, pembebasan withholding tax juga kurang efektif dalam menurunkan beban pajak investor, sehingga kebijakan tersebut juga tidak akan terlalu berdampak terhadap investasi dalam negeri. Pembebasan pajak justru akan meningkatkan return atau yield dari instrumen investasi CIS dan AMBIF, karena baru akan dipajaki pada akhir tahun yang berimbas pada meningkatnya ekspektasi investor terhadap return atau yield dari instrumen investasi lainnya, termasuk salah satunya surat berharga nasional atau SBN. Jika hal demikian terjadi, maka hal tersebut akan menekan pemerintah untuk meningkatkan yield-nya untuk menjaga ketertarikan investor, sehingga pada akhirnya berpotensi memberatkan fiskal pemerintah. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.